Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitria Demianti dari Program Studi Akuntansi S1 angkatan 2022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal UTS untuk statistik bisnis semester 2. Di sini ada soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi, sampel, dan data, kemudian berikan juga contohnya. Untuk populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang sedang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, merupakan representasi dari populasi itu sendiri. Kemudian untuk data merupakan sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Untuk contohnya misalnya penelitian terhadap tingkat kepuasan layanan di PT Bank Mustika Durma dengan melakukan sampling terhadap 50 orang nasabah. Maka untuk populasinya itu adalah seluruh nasabah di PT Bank Mustika Durma. Kemudian untuk sampelnya adalah 50 orang nasabah yang diambil untuk sebagai sampel. Dan kemudian datanya adalah merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel dan memberikan contoh hubungan antar variabel. Untuk variabel adalah setiap karakteristik, jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Contohnya adalah penelitian dengan judul tingkat mobilitas secara bebas tenaga buruh terhadap tingkat perkembangan kapitalisme. Maka variabel mobilitas secara bebas tenaga buruh memiliki hubungan asimetris dengan variabel tingkat perkembangan kapitalisme, di mana mobilitas buruh secara bebas itu menjadi persyaratan awal yang diperlukan bagi terjadinya akibat tertentu. Akibat pada penelitian ini yaitu tingkat perkembangan kapitalisme. Yang ketiga, buatlah hipotesis dua arah dan satu arah dari penelitian berikut. Pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Untuk hipotesis dua arahnya yaitu biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Artinya biaya promosi itu memiliki pengaruh terhadap penjualan, baik pengaruhnya itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Untuk hipotesis satu arahnya yaitu biaya promosi berpengaruh positif terhadap penjualan. Artinya apabila biaya promosi itu meningkat, maka untuk penjualan juga ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila biaya promosi menurun, maka penjualan ikut menurun. Kemudian untuk nomor 4, berikut data penelitian mengenai pengaruh biaya pemasangan iklan dan jumlah penjualan produk susu. Carilah bersama agregasi G pada X dari tabel berikut. Bisa terlihat pada tabel yang tersedia yaitu ada X, Y, kemudian X kali G dan X kuadrat. Apabila hitungan pada terlebih maka kita harus melengkapi hitungan pada tabel. Namun karena di sini tabel sudah lengkap, maka kita langsung memasukkan terhadap rumus persamaan regresi G pada X, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari B, maka digunakan rumus N. N dalam ini merupakan jumlah yang diketahui dalam tabel. N dikalikan dengan sigma X, Y dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X kemudian dikuadratkan, sehingga dari hitungan tabel dimasukkan ke dalam rumus menjadi 8 dikalikan 520 dikurangi 36 dikalikan 122 dibagi 8 dikali 174 dikurangi 36 kemudian dikuadratkan, sehingga untuk hasilnya dibulatkan menjadi min 2. Untuk A-nya yaitu rumusnya sigma Y kurangi B dikalikan dengan sigma X dibagi dengan N. Maka setelah hitungan dimasukkan ke dalam rumus menjadi 122 dikurangi 2 diberikan 36 dibagi 8. Kemudian untuk hasilnya dibulatkan menjadi 6. Kemudian hitungan untuk B dan A tersebut dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Karena B di sini merupakan min, maka untuk Y-nya adalah 6 min 2X. Demikian sedikit penjelasan mengenai
soal statistik bisnis. Semoga dapat membantu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.